Karena lawannya Pak Arif curang. We are in Haggai chapter 1. Jadi pada pagi hari ini kita masuk ke dalam kitab Hagai. If you have your Bibles, please turn there. Kalau Anda punya Alkitab Anda bisa dibuka di kitab Hagai. So Haggai is just 2 chapters. Jadi Hagai itu hanya ada 2 pasal. So to help us remember where we are in history, so again, Zephaniah prophesied around 622 BC. Jadi kalau kita lihat di sejarahnya gitu ya, ini adalah masa di mana Nabi Zephaniah itu menubuatkan gitu ya di 500 sebelum Masehi. 622 sebelum Masehi. So this was leading up to the destruction of Jerusalem in 587, and it was not just the city that was destroyed, but so was the majestic temple that Solomon had built. Jadi dari situ sampai di kitab Hagai ini kita sampai di tahun 587 sebelum Masehi di mana bait Allah itu dihancurkan, bait yang sangat megah dan tempat hadirat Allah itu dihancurkan. So in other words, as the people of God, the Israelites, these people saw the temple, the house of God and the city of God destroyed. Jadi di waktu itu kita bisa belajar bahwa orang Israel, umat Allah itu melihat bahwa segalanya itu dihancurkan. And they were exiled, they were carried off outside of Canaan, outside of the land that God promised. Dan mereka dibawa keluar dari tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa ini. So we need to understand that as we get into Haggai, that everything in their lives, this was a total tragedy. Jadi ketika kita sampai di Hagai, kita harus melihat bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah sepenuhnya sebuah tragedi. And then about 50 years later, from 587 to 537, 50 years later, the Persians, they defeated the Babylonians and they allowed the exiles to return to Jerusalem. Dan kemudian 50 tahun selanjutnya bangsa Persia itu mengalahkan Babel dan kemudian mempersilahkan para yang terbuang ini, bangsa Israel yang terbuang ini untuk kembali ke Yerusalem dan membangun ulang bait Allah. They also gave them permission to rebuild the temple. Unfortunately, the people faced a lot of problems. Jadi meskipun diberikan izin untuk membangun ulang bait Allah, mereka pun tetap menghadapi banyak masalah. And after a while, they stopped working on the temple. Dan sampai pada waktu tertentu akhirnya pembangunan itu pun berhenti. And this is where Haggai comes in. Dan inilah di mana Hagai itu datang. So about 520 BC, Jadi sekitar 520 sebelum Masehi. so that's almost 70 years Jadi- after the exile, so almost 70 years Jadi between 587 and 520. Jadi sekitar 70 tahun setelah dari pembuangan itu dari 587 sampai 520. And that's going to be very, very important. So keep the 70 years, keep that in mind. Jadi angka 70 ini Bapak Ibu bisa perhatikan gitu ya di side note. So again, God sent Haggai to speak to these people whose world had been destroyed and who had the opportunity to rebuild that world. Jadi Hagai dipakai Tuhan untuk datang kepada umatnya ini untuk memberitakan bagaimana dunia mereka yang sudah hancur itu Tuhan berikan kesempatan lagi untuk dibangun ulang. So they had the opportunity to rebuild the temple, to rebuild the city, to live back in Canaan under God's leadership. But then the harsh realities of life hit them and they were discouraged. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali membangun ulang bait Allah, membangun ulang kota mereka, kembali kepada Kanaan gitu ya. Tetapi pada satu masa tertentu akhirnya realita kehidupan itu mereka harus hadapi. So let's now pray and then I will read Haggai chapter 1. Sekarang mari kita berdoa dan kemudian kita akan baca Hagai pasal yang pertama. Lord, as we look into your word in Haggai this morning, Tuhan, saat kami datang dan melihat membaca firman-Mu di Hagai pasal yang pertama ini, help us to see what we need to see. bantulah kami untuk melihat apa yang harus kami lihat. Help us to believe what we need to believe. Bantulah kami untuk mempercayai apa yang harus kami percayai. Help us to repent and to renew our commitment to you.
Bantulah kami untuk kami bisa bertobat dan memperbaharui komitmen kami di hadapan Engkau. But above all, help us to hear your great grace and mercy and goodness to your people in all times and all places. Tetapi di atas semuanya itu bantulah kami untuk bisa mendengar dengan baik anugerah-Mu, kebenaran-Mu, dan kemahakuasaan-Mu atas hidup kami. And ultimately help us to build your house even as you are building it. Bantulah kami untuk membangun rumah-Mu kembali Tuhan sebagaimana itulah yang Kau lakukan. In your mighty name we pray. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Amen. Amin. I will read Haggai chapter 1 starting verses 1 through 11. Saya akan bacakan Haggai pasal 1 mulai ayat 1 sampai 11. As usual I will read in bahasa. The English is on the screen behind me. Haggai 1 ayat 1 sampai 11. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak. Bunyinya, verse 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Kamu makan tapi tidak kenyang, kamu minum tapi tidak puas. Kamu berpakaian tapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Verse 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah bait itu, aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. There's a sermon on Haggai 1 that would be easy to preach, and that is in fact preached in many churches throughout the world. Jadi di Haggai pasal yang pertama ini sebenarnya ada satu topik khotbah yang bisa dikhotbahkan dengan mudahnya oleh Pak Arif, dan bahkan topik ini pun sering dikhotbahkan di banyak gereja di seluruh dunia. I would start out by pointing out how God's people failed to put God first. Pak Arif akan mulai khotbahnya kalau misalnya mengkhotbahkan ini dengan menunjukkan hal-hal yang orang itu gagal untuk lakukan bagi Tuhan. How the Israelites were busy building their own houses while leaving God's house, the temple, in ruins. Menunjukkan bagaimana orang Israel dengan sibuknya membangun rumah bagi mereka sendiri dan meninggalkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. How they then came up with lazy excuses for not rebuilding the temple as they were supposed to do. Bagaimana bangsa Israel mampu untuk mengutarakan banyak alasan-alasan untuk tidak memprioritaskan membangun rumah Allah. How they suffered God's punishment as a result. Bagaimana mereka menderita karena hukuman Tuhan sebagai hasilnya. They worked hard but got very little fruit. Mereka bekerja keras tetapi tidak mendapat buah yang sangat sedikit. They had food and drink but they were never satisfied. Mereka punya makan dan minum tetapi tidak kenyang. Their clothes didn't keep them warm. Pakaian mereka tidak membuat mereka hangat. And their wages just kept disappearing as wages have a habit of doing. Dan upah mereka sering hilang sebagaimana itu bisa hilang sendiri. And this was why God sent Haggai to explain that God was withholding his blessings because the people were not obeying him and admonishing them to tell them to repent. Dan inilah mengapa Haggai itu dikirim oleh Tuhan untuk menjelaskan bahwa Tuhan menahan semua berkat-Nya karena umat-Nya tidak menaatinya dan menghukum mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat. And up to there, everything would be perfectly biblically accurate.
Dan setelah dari itu semua poinnya akan menjadi sangat akurat terhadap Alkitab. But then I could draw a direct parallel between their situation and your situation. Tetapi kemudian Pak Arif bisa langsung menghubungkan bagaimana situasi bangsa Israel yang di Hagai 1 ini dengan situasi hidup kita. I could admonish all of you for building up your own houses, filling your lives with comforts. Pak Arif bisa memperingatkan kita semua bagaimana kita sibuk membangun hidup kita sendiri, membangun rumah kita sendiri, dan memenuhi hidup kita dengan segala kenyamanan yang ada. Your insta-hyped foods. Makanan-makanan yang layak untuk masuk sosial media. Your flashy, overpriced clothing. Baju-baju kita yang norak dan mahal. Your whatever, while not putting in nearly as much in the church offering. Apapun itu milik kita yang mana tidak membuat kita memberikan banyak kepada gereja. And then I could point out, Dan kemudian Pak Arif bisa menunjuk are you facing lots of frustration in your life? dengan bertanya, apakah Anda sedang mengalami banyak frustasi dalam hidup Anda? Do you never feel fulfilled or satisfied? Apakah Anda tidak pernah merasa penuh, cukup? Do you work hard and you can't work any harder, but you're seeing so little fruit? Apakah Anda bekerja keras dan Anda tidak bisa bekerja lebih keras daripada yang sudah dan tidak melihat hasilnya? Is your business stalled? Apakah bisnis Anda sedang kacau? Is your career stalled? Apakah karir Anda sedang terhenti? Is your marriage not going well, no matter how much effort you put in? Apakah pernikahan Anda sedang terancam karena Anda sepertinya tidak berusaha dengan lebih baik? Are you having problems finding a husband or saving enough money to propose to your girlfriend? Apakah Anda punya masalah dalam mencari suami atau menyimpan uang untuk melamar pacar Anda? Or do you have problems getting children or raising children? Atau Anda punya masalah dalam punya anak atau membesarkan anak? Or maybe you feel spiritually dry. Atau kita merasa kekeringan spiritual? Does it feel like God is not answering your prayers or wiping away your tears? Apakah ini terasa seperti Tuhan itu tidak mendengar Anda ataupun tidak membersihkan air mata Anda? And then I might say to you, Dan kemudian Pak Arif mungkin bisa bilang kepada Anda, people of God, umat Allah, remember that God loves a cheerful giver and builder. ingatlah bahwa Allah mengasihi orang yang suka memberi dan membangun dengan sangat. Let's invest together in the kingdom of God so that you can enjoy the fullness of God's blessing. Mari kita berinvestasi bersama di dalam kerajaan Allah supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan bisa berikan pada kita. Let's keep building up our ministries here, attract a lot more families, move to a nicer facility, and then God will send even more people our way. Mari kita terus membangun pelayanan kita di sini dan mengajak semua banyak keluarga dan kemudian kita pindah ke tempat yang lebih baik dan kemudian Tuhan akan memberikan banyak lagi jemaat di gereja ini. Let's grow from 100 to 1,000 people by 2030. Make a huge impact for the Lord in Bogor and Sentul. Mari berkembang dari 100 jadi 1.000 jemaat di 2030 dan membuat dampak yang begitu besar di Bogor dan Sentul ini. And then I would finish strong. Dan kemudian Pak Arif akan menutup dengan What? Invest in God. God will invest in you. dan kemudian Pak Arif akan menutup dengan kuat dengan bilang investasilah di Tuhan dan Tuhan akan berinvestasi di Anda. Bless this church and He will open up His heavenly storehouses of blessings on you. Berkatilah gereja ini dan Dia akan membuka rumah perbendaharaannya untuk memberikan berkat pada Anda. Study God's word. You'll see your grades go up. Pelajarilah Alkitab dan nilai-nilai Anda akan naik. When you love God with all your heart, that's when you will finally meet the love of your life. Ketika Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, disitulah Anda akan menemukan pasangan hidupmu. Work on your spiritual life and your career will take off. Berusahalah pada kehidupan spiritual Anda dan karir Anda akan melejit. Build God's house and He will build your house. Bangunlah rumah Tuhan dan Tuhan akan membangun rumah Anda. And I could make all of you respond, all God's people say amen. Dan Pak Arif bisa membuat kita semua berespon dengan mari semua umat Allah, amin. Thus shall the Lord bless those who fear and obey Him. Thus the Lord will bless you from Zion. Akan diberkatilah Allah akan memberkati semua yang takut dan taat kepadanya dan Tuhan akan memberkati engkau dari Sion. And all God's people say amen and hallelujah. Dan semua umat Tuhan akan berkata amin dan haleluya. If I did that, Kalau Pak Arif mengkhotbahkan itu, if I preached that kind of message, we might get a lot more people. kalau Pak Arif mengkhotbahkan itu di hari Minggu di CCBS, mungkin kita jemaat akan bertambah.
But I would be better off dead than preach that kind of message, because that is a false gospel. Tapi lebih baik mati daripada harus memberitakan firman yang adalah Injil yang salah. Let me be absolutely clear. Pak Arif akan menegaskan bahwa That is not Christianity. That is not what the Bible teaches. bahwa semuanya yang sudah disebutkan itu bukanlah kekristenan dan bukanlah apa yang diajarkan oleh Alkitab. And God will hold me accountable and curse me and anyone else who preached a false gospel like that. Dan Tuhan akan mempertanggungjawabkannya dan Mengutuk. mengutuk Pak Arif dan semua orang yang memberitakan tentang Injil yang salah ini. That's what the Apostle Paul wrote. And Even if an angel preached a false gospel, they would be accursed. Dan bahkan inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa bahkan jika seorang malaikat pun memberitakan Injil yang salah, dia pun akan dikutuk. So why is that a false gospel? Jadi mengapa itu tadi adalah Injil yang salah? It starts off biblical. It sounds good to people. Itu awalnya sangat alkitabiah dan itu terdengar sangat alkitabiah. Well, here's why it's a false gospel. Tetapi inilah alasan kenapa itu tidak alkitabiah. It's not worshiping the Lord or praising and loving Christ as an end in itself. Karena tujuannya itu bukan untuk memuji Tuhan ataupun menyembah, memujinya dan mengasihinya sebagaimana itu adalah tujuan hidup kita. The goal is still building our own house. Karena tujuannya tetap membangun rumah bagi kita sendiri. We build God's house so that He will build our house. Kita membangun rumah Tuhan supaya rumah kita juga dibangun oleh Tuhan. When we seek God's kingdom to get Him to bless us, all we are doing is replacing the sinful excuses that they gave with something that sounds better. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya itu hanya untuk memberkati diri kita sendiri, sebenarnya yang kita lakukan itu tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh umat Israel, hanya bedanya kita terdengar lebih baik saja. Look at the end of verse 2. Mari kita lihat di akhir ayat yang kedua. The time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. What they were saying was, now is not really a convenient time for me to do what God told me to do. Sepertinya mereka seperti bilang bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk saya melakukan apa yang Tuhan minta untuk saya lakukan. So for example, Jadi contohnya, I'll be a more serious Christian, but right now I need to focus on my career and saving up money. contohnya ketika kita bilang aku akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi saat ini aku mau fokus ke karirku dulu. So instead of saying that, the false gospel I was talking about says, I will be a serious Christian so that my career takes off. Dan kemudian Injil yang salah itu membuat kita akan berkata, aku akan menjadi seorang Kristen yang serius supaya karirku menjadi lebih baik. The heart motive is take care of God so that God will take care of you. Kita akan mengurus Tuhan supaya kita diurus Tuhan. It is not loving God or fearing God as we should, as He deserves. Tetapi ini semua bukan kita mengasihi atau takut akan Tuhan sebagaimana yang seharusnya. This is why for many people, when reading Haggai, the instinct is to ask, well, did it work? Maka dari itu ketika orang membaca kitab Hagai ini mungkin yang terlintas adalah apakah itu berhasil? Did rebuilding the Lord's house in fact lead to better harvests and filling food and a more comfortable and satisfying life? Apakah dengan membangun rumah Tuhan menjadi prioritas itu menghasilkan banyak hal yang menjadi kelimpahan bagi kita? Did God open the floodgates of heaven and shower His people with His blessing? Apakah setelah itu Allah membuka tingkap langit dan memberikan semua berkatnya itu kepada kita? That primary heart motive is why that is a false gospel. Semua motivasi hati itulah yang membuat ini semua menjadi Injil yang salah. Well, what then is the true gospel here in Haggai chapter 1? Kemudian apa itu Injil yang sesungguhnya di kitab Hagai ini? Well, here's the first part. Dan inilah bagian yang pertama. All of our lives, everything good, Semua di dalam hidup kita, semua yang baik, including the hard things and the bad things that are then turned to good,
everything good is God's initiative, not ours. Semua hal yang baik, semuanya baik, termasuk hal-hal yang berat dan hal-hal yang buruk yang kemudian menjadi baik, itu semua adalah inisiatif Tuhan, bukan kita. Remember, I mentioned that this was nearly 70 years after the destruction of Jerusalem. Kalau kita ingat tadi di awal Pak Arif menyebutkan 70 tahun dan ini adalah masa 70 tahun setelah Yerusalem itu dihancurkan. It was God who limited the exile to 70 years. Angka 70 ini pun adalah keputusan Tuhan. Tuhan yang membatasi supaya hukuman ini hanya 70 tahun. Before the exile, God already said it would last 70 years. Sebelum pembuangan ini terjadi, Tuhan bilang bahwa ini hanya akan terjadi 70 tahun. Even when God disciplines us, even when God allows us to experience the consequences of our sin that we deserve, He limits that discipline to what we need for our good. Bahkan ketika kita sedang Tuhan disiplinkan, kita sedang mengalami konsekuensi dari dosa-dosa kita, sebenarnya itu pun adalah cara Tuhan Tuhan sendiri yang membataskan disiplin kita pas sedemikian jauhnya supaya untuk kebaikan kita sendiri. God put in place Cyrus, the Persian ruler, who not only allowed the exiles to return, but also rebuild the city and the temple. Tuhan menempatkan Sirus Raja Persia itu yang tidak hanya mempersilahkan orang-orang buangan ini untuk kembali ke Yerusalem, tetapi juga untuk membangun rumah Tuhan. God gave the people leaders to organize and lead the work. Tuhan memberikan umatnya itu pemimpin-pemimpin untuk mengorganisir dan memimpin pekerjaan umat And rumah when Tuhan the itu. work stalled, Dan ketika pekerjaan itu berhenti, when the people started making excuses for why they stopped building, ketika umatnya itu mulai membuat alasan-alasan mengapa mereka berhenti membangunnya, even then, even in our disobedience, bahkan soal ketidaktaatan kita, God is the one to come after us. tetap Tuhanlah yang datang kepada kita. God is the one to pursue us. Tetap Tuhanlah yang mengejar kita. God is the one who sent people like Haggai to us. Tetap Tuhanlah yang mengirim orang seperti Hagai dalam hidup kita. When anyone has left the church, for example, and friends and family encourage them to come back, invite them to come back, and they have the urge to go back, a hunger for God's word again, that is God. Kalau misalnya ada orang yang udah lama gak ke gereja, kemudian ada jemaat yang lain mengajaknya untuk ke gereja dan kemudian timbul keinginan untuk kembali dan membaca firman Tuhan, itu semua adalah Tuhan. Do you know what the prophet Haggai was for these people? Apakah Anda tahu untuk apa Nabi Hagai ini bagi bangsa Israel? He was the word of the Lord Dia adalah firman Tuhan for the first time after the return from exile. pertama kalinya setelah di pembuangan. Imagine yourselves having left the church and God's word comes to you. Bayangkan kalau kita sedang keluar dari gereja, kita lari dari gereja dan kemudian firman Tuhan itu datang kepada kita. That's what Haggai was. Dan itulah Hagai. For the first time since the return, 50 years, the first word of prophecy, again of God speaking directly to them. Pertama kalinya di dalam 50 tahun Allah berfirman, bernubuatkan bagi bangsanya. Everything good in their lives was from God. Semua yang baik dalam hidup mereka itu dari Tuhan. But we also see that the parallel between these people and between God's people today is that it's easy to fall back into a lukewarm response to God. Paralel yang kita bisa lihat di antara bangsa Israel pada masa Hagai dengan kita sekarang adalah sangat mudahnya kita untuk kembali menjadi suam kuku. We have a natural tendency to revert back to building up our own houses. Kita punya tendensi natural untuk kembali dan mengurusi rumah kita untuk kembali kepada dosa kita yang lama. To focus on food and water and clothing and money, things that have never been able to satisfy and will never be able to satisfy. Untuk kembali fokus kepada hal-hal yang belum pernah memuaskan dan tidak akan pernah memuaskan kita. But when it says that the people lived in paneled houses, Dikatakan bahwa mereka tinggal di rumah yang dipapani dengan baik.
You might have heard that means they were building fancy houses. Mungkin kita bisa berpikir bahwa mereka membangun rumahnya itu dengan sangat mewah. And so the implication is that this passage applies mostly to wealthy people. Jadi ini punya implikasi bahwa ayat ini untuk orang-orang kaya. That is not true. Tetapi itu tidak benar. Times were tough. Di masa itu bangsa Israel sedang mengalami kesusahan. They didn't get much fruit from their work. Mereka tidak banyak mendapat buah dari kerja keras mereka. They were always running out of money. Mereka selalu kehilangan uang. Does that sound familiar to anybody? Maka itu sangat relate untuk kita. The description of paneled houses means the people spent their time and their effort on their houses. Maksud dari rumah yang dipapani dengan baik ini berarti bangsa Israel mengusahakan waktu khusus untuk membangun rumahnya. Haggai's point is that the people, regular people, normal people like you and me who face tough times and who face tight budgets, Hagai menunjukkan kepada kita orang-orang yang reguler seperti kita yang mengalami masa susah, these average folks had been quite happy to put precisely the kind of time and resources and effort into their own houses that they claimed were not available to restore God's house. seperti bangsa Israel yang secara kata-kata bisa punya waktu khusus dan sumber-sumbernya untuk membangun kembali rumah mereka yang mereka jadikan itu alasan untuk tidak membangun rumah Allah. And this is especially a problem when times are tough, isn't it? Dan ini menjadi masalah ketika ini adalah masa susah. When life gets hard, Ketika hidup sedang berat-beratnya and life so often gets hard, dan hidup seringkali berat, don't those difficulties provide ready excuses for us to focus on ourselves? bukankah kesusahan-kesusahan itu yang membuat kita punya alasan untuk fokus lebih kepada hidup kita sendiri? For hoarding the little time, the little talents, the little treasure that we have and keep it all for securing our own needs. Untuk mengumpulkan waktu dengan waktu sedikit-sedikit, talenta sedikit-sedikit, dan harta sedikit-sedikit untuk supaya kita bisa merasa aman. Even though God was the one who gave us these things and only He can give us these things. Meskipun kita tahu bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan semuanya ini dan hanya Dia yang bisa menyediakannya. But we are, like these people, we are blind to this unless God opens up our eyes to it. Sebagaimana bangsa Israel, kita juga buta kecuali Allah membukakan mata kita untuk bisa melihat itu. Unless God comes to us and says to us, consider your ways. Hanya ketika Tuhan datang dan berkata kepada kita untuk kita bisa melihat jalan-jalan kita. We need His word to see the connection. Kita butuh firman-Nya untuk bisa melihat hubungan dari semuanya ini. We need to see that we need to consider our ways. Kita harus melihat supaya kita bisa mempertimbangkan jalan hidup kita. We need to consider how we have sinned against Him. Dan kita harus mempertimbangkan seberapa banyak dosa kita di hadapan Dia. And we need to consider how we blindly chase after the things that will never give us what we want. Mempertimbangkan bagaimana kita dengan butanya mengejar hal-hal yang membuat kita jauh dari Dia. A lot of people think that we do not want God to rebuke us. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak mau untuk menasihati kita. Memperingatkan, Yeah, thank you. menghakimi, ya memperingatkan. But it's precisely the opposite. Tapi sebenarnya yang Tuhan sedang selalu lakukan adalah sebaliknya. God confronts us with our sins so that He can forgive us and show us His mercy and grace when we repent. Tuhan menyatakan dengan sangat kerasnya kepada kita hal-hal mengenai dosa-dosa kita supaya Dia bisa mengampuni kita dan menunjukkan kasih karunia-Nya ketika kita bertobat. Without God's voice, we would never wake up from our sin and our slothful ease. Bahwa kenyataannya tanpa suara Tuhan kita tidak akan pernah terbangun dari dosa-dosa kita, kita tidak akan pernah keluar dari kenyamanan yang lambat itu. Look at verse 9. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. You looked for much, and behold, it came too little, and when you brought it home, I blew it away. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya.
Why? Why does God do this to us? Mengapa Tuhan melakukan ini untuk kita? Why when we work so hard, why would He withhold the results and the blessings? Mengapa ketika kita kerja keras justru Tuhan menahan semua berkat-Nya itu? So that we actually get what we need. Sebenarnya Tuhan menahan semuanya itu supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Verse 8, Ayat ke-8. go up to the hills, bring wood, build the house, Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, that I may take pleasure in it, maka aku akan berkenan kepadanya and that I may be glorified, says the Lord. dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. What we need is God to occupy and glorify His house again. Yang kita butuhkan adalah Tuhan untuk tinggal berdiam di dalam rumahnya. Only when that happens do we have our blessing. Hanya ketika itu terjadi kita punya berkat kita. The goal of rebuking us is to bless us with His presence in His house. Jadi tujuan Tuhan memperingatkan menghakimi kita itu supaya kita bisa melihat berkat-Nya. That is the blessing we actually need. That is the only thing that will make us full. Dan hadirat Tuhan itulah yang sebenarnya kita butuhkan dan itulah yang akan membuat kita puas dan penuh. And the beauty of the true gospel, Dan keindahan dari Injil sejati itu adalah God overcomes even our lukewarm hearts in order to bless us as we need. Tuhan memenangkan bahkan suam kuku hati kita dalam rangka supaya memberkati kita dengan apa yang kita butuhkan. All of this points to when God would finally send His Son, Jesus. Dan ini semua menuju kepada bagaimana akhirnya Allah memberikan anaknya Yesus. When God sent Jesus, the things were just as bad and in some ways even worse than when they were in Haggai's time. Kalau kita perhatikan di Alkitab ketika Yesus datang ke bumi bahkan bangsa Israel itu keadaannya lebih parah daripada ketika Hagai. If you remember, by Jesus' time, the people had rebuilt God's house, Kalau kita ingat ceritanya bahwa ketika Yesus datang, bait Allah itu sudah dibangun kembali. but then they used it to make themselves rich. Tetapi bait Allah dipakai untuk keuntungan mereka sendiri. That's why Jesus was so angry at all the money changers, all the animal sellers in the temple. Maka dari itu Yesus sangat marah kepada semua penukar uang dan penjual hewan di dalam bait Allah itu. Jesus even said this about Jerusalem. Bahkan Yesus menyatakan ini tentang Yerusalem. Oh Jerusalem, Jerusalem, Oh Yerusalem, Yerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. kota yang membunuh para nabi-nabinya dan yang melemparkan batu kepada semua orang yang dikirimkan untuknya. See, your house is left to you desolate. Lihatlah bahwa rumahmu ini akan ditinggalkan untuk menjadi reruntuhan. Jesus had to overcome hearts. Yesus harus memenangkan hati. And how did He do that? Dan bagaimana ia melakukannya? He laid down His life. Ia menyerahkan nyawanya. He allowed God's own people to kill Him. Ia membiarkan mereka umat kepunyaan milik Allah sendiri untuk membunuhnya. But what did Jesus say? Tetapi apa yang Yesus katakan? That He is greater than the temple. Ia menyatakan bahwa ia lebih dari bait Allah itu. That He is in fact the true temple. Bahwa kenyataannya dialah bait suci sejati itu. That ultimately even God's own people would destroy Him but not rebuild it. Dan bahkan orang-orang kepunyaan Allah akan menghancurkannya dan tidak membangunnya ulang. But that He would raise it up again. Tetapi ia akan membangkitkannya kembali. When Jesus raised Himself and God raised Jesus from the dead, He raised our dead hearts. Ketika Allah membangkitkan dia dari maut, ia juga membangkitkan hati kita. Jesus is the true temple, meaning He is where God's presence dwells. He is how God was with His people. Jadi yang dimaksud dengan Yesus adalah bait yang sesungguhnya adalah kehadiran Allah itu ada di dalam Yesus. And not just with His resurrection, but with His ascension, Jesus is now present with us
in us. Tidak hanya dari kebangkitannya tetapi juga kenaikannya, yang itulah yang membuat Yesus itu hadir bersama dengan kita. That's what the Holy Spirit's work is in you. Itulah kerja Roh Kudus di dalam hidup kita. He is making you to be worthy houses for God's glory. Ia membuat mengerjakan di dalam kita bait yang supaya itu layak untuk Allah tinggali. That is what was required to rebuild you, and that is what He has done and is doing to rebuild you. Karena itulah yang dibutuhkan untuk membangun ulang kita semua, dan itulah yang Allah lakukan di dalam kita. As the living temple of God, Sebagai bait yang hidup bagi Allah. as a people who can actually love God for who He is as He deserves, and not so that He would build your houses. Menjadi umat yang benar-benar mampu untuk mengasihi Tuhan sebagaimana adanya, dan bukan karena alasan karena Tuhan akan membangun rumah kita. The sacrifice of Christ was not just to cleanse you from your sins. Karena pengorbanan Kristus itu bukan hanya untuk membersihkan dosa kita, It was to raise you up as living temples, living stones for God's house. tetapi untuk membangkitkan kita kembali menjadi bait suci yang hidup bagi Tuhan. So how do we respond to that? Jadi bagaimana kita seharusnya berespon terhadap firman ini? Let's now read the rest of Haggai chapter 1. Mari kita baca ayat sisanya, ayat 12 sampai pada 14. Then Zerubbabel the son of Shealtiel, Joshua the son of Jehozadak the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord God had sent him. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. How does that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Again, even here, it is God. Kalau kita lihat lagi bahkan di poin yang ini pun ini adalah inisiatif Tuhan. All credit and honor and glory belongs to God. Semua kreditnya, kehormatan itu semua untuk Tuhan. When you repent, Ketika kita bertobat, when you obey, ketika kita taat, that is God's work. itu adalah pekerjaan Tuhan. And this is the right result. Dan ini adalah hasil yang benar. The result of repentance of the people rebuilding God's house is not that He then builds their house. The result is that God, go ahead. Yeah. Kemudian dilanjutkan, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Jadi ketika pertobatan itu dilakukan, hasil yang benar adalah yang dinyatakan di Hagai. Look at verse 13. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message. Dan kemudian Hagai yang adalah utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. I am with you, Aku ini menyertai kamu. declares the Lord. Demikianlah firman Tuhan. The result was never material blessings. Hasil dari pertobatan itu tidak pernah hal-hal material. In fact, Haggai never tells us whether God made their lives more fruitful or more comfortable. Tetapi kalau kita baca di kitab Hagai ini, bahkan kita tidak tahu apakah bangsa itu benar-benar akan berbuah dengan banyak setelah membangun bait Allah. Jesus never promised big houses. Yesus tidak pernah memberikan janji bahwa kita akan punya rumah yang besar. Jesus never promised profitable businesses. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa bisnis kita akan selalu untung. Jesus never even promised successful churches and ministries. Dan bahkan Yesus tidak pernah berjanji bahwa gereja kita itu akan menjadi besar dan sukses. He has never promised that a faithful church would grow to be a large, big, successful looking church. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa gerejanya yang setia itu akan menjadi gereja yang sangat besar. Look at Jesus' own ministry and the results. Mari kita perhatikan bagaimana pelayanan Yesus dan hasilnya. We would not call him a winner in terms of the world's standard. Kalau berdasarkan standar dunia, kita tidak akan bilang pelayanan Yesus itu berhasil. He never hired a large number of staff or a big building or thousands of converts. Staffnya nggak banyak, nggak punya gedung bahkan jemaatnya sangat sedikit. The result, instead, Tetapi hasilnya yang benar adalah
They enjoyed God's presence again. Mereka bisa menikmati hadiratnya Tuhan. I am with you. Aku menyertai engkau. This is the result. Itulah hasilnya. This is the result of our repentance. Dan itulah hasil dari pertobatan kita. This is the result of our obedience. Itulah hasil dari ketaatan kita. He was with them in the present, fulfilling his goals through them. Tuhan bersama dengan mereka, bersama-sama dengan mereka dan memenuhi tujuannya. And this is not, I'm with you in some vague sense where he promises to make you successful or comfortable. Tetapi aku menyertai engkau ini bukanlah janji di mana kita kesuksesan yang kita mau itu akan berhasil. Look at verse 14. Mari kita lihat ayat yang ke-14. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel and the spirit of Joshua and the spirit of all the remnant of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yesua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Your businesses may fail. Bisnis Anda mungkin gagal. Your careers may stall. Mungkin karir Anda bisa terhenti. This church may close. Mungkin gereja ini pun bisa tutup. But none of that matters if the Spirit of the Lord is stirring you to build His house as He deserves. Tetapi itu semua tidak akan berarti kalau rohnya Tuhan itu menggerakkan di dalam kita untuk membangun rumahnya sedemikian rupa. And as will become our joy. Dan itu akan menjadi sukacita kita yang sejati. They all rebuilt the house. They all had a new willing attitude toward the work. All of this was by the Holy Spirit. Melalui Roh Kudus mereka semua membangun ulang bait suci itu dan punya keinginan hati untuk terus menikmati Tuhan. This is not something we can make ourselves to feel. Keinginan hati itu bukanlah sesuatu yang kita bisa buat. This is not something we can force ourselves to do. Dan ini bahkan bukan sesuatu yang kita bisa paksa diri kita untuk lakukan. Again, we're shown the people abandoned their work. Kalau di sini benar-benar dinyatakan kepada kita bahwa orang-orang itu meninggalkan pekerjaan rumah Allah ini. Sometimes you and I will fall into the same trap of forgetting how God's house, focusing on our own lives. Terkadang kita akan jatuh kepada dosa yang sama, kita akan melupakan bait Allah dan fokus kepada rumah kita sendiri. But the good news of the gospel, Tetapi kabar baik dari Injil itu adalah God never abandons His work. tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. God never abandons His work in you. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya di dalam God will kita. never stop sending His word to you. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mengirimkan firman-Nya kepada kita. The Holy Spirit dwells in you to stir you up to do His work. Roh Kudus berada di dalam kita untuk menumbuhkan kepada kita keinginan untuk bekerja bagi Tuhan itu. When we obey the Lord, even for a moment, Ketika kita taat kepada Tuhan bahkan untuk sepersekian detik, it is because God has given us the desire and the strength to do that. itu adalah cara Tuhan membuat kita mau mengerjakannya dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan And it's pekerjaan itu. because His Holy Spirit stirs us to do this. Dan itu juga karena kerja Roh Kudus yang membangkitkannya di dalam kita. And the most beautiful thing, not most beautiful perhaps, but one of the most beautiful things that happens to us when God does this. Dan salah satu hal yang sangat indah yang Tuhan lakukan pada kita, yang bisa terjadi pada kita adalah ini. When God makes His home in you. Bahwa ketika Tuhan membuat bait sucinya di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita. It changes you. Ini mengubah kita. It changes you from a slave into a child of God. Dan itu mengubah status kita dari budak menjadi anak. It changes you from someone who builds God's house because you get paid to do it. Itu mengubah status kita dari pekerja Allah yang membangun karena dibayar. With all His blessings. Dengan semua berkatnya. It changes you to someone who builds God's house because it's your house. Menjadi orang yang membangun rumah Tuhan karena itu juga adalah rumah kita. And so the things you have to do becomes the things you love to do. Dan segala hal yang kita harus lakukan menjadi hal yang kita suka untuk lakukan. That your duty, some of you have a very,
very strong sense of duty, responsibility. That's a good thing. Banyak dari kita yang punya rasa tanggung jawab yang sangat tinggi dan itu sangat baik. But when the Spirit stirs you, that duty becomes your happiest choice. Tetapi ketika Roh Kuduslah yang membangkitkannya dalam kita, segala tugas itu menjadi pilihan-pilihan yang memberikan sukacita bagi kita. That's the true gospel. Dan itulah Injil yang sejati. Your duty to God becomes your happiest choice. Tugas kita kepada Tuhan menjadi pilihan kita yang paling membuat kita sukacita. Because you are now no longer a slave, you are a child. Karena kita tidak lagi budak tetapi anak. Even now, God is working. If you are in Christ, God is working His Spirit in you. Kalau Anda sekarang di dalam Kristus, bahkan Roh Tuhan pun terus bekerja di dalam Anda. God is convicting you of sin. Tuhan memperingatkan, menghakimi kita atas dosa-dosa kita terus-menerus. That's a good thing. Dan itu adalah hal yang sangat baik. That's a father disciplining his beloved children. Itu adalah bentuk Allah Bapa mendisiplinkan kita sebagai anaknya. God stirs up your desire for holiness. Tuhan membangkitkan keinginan kita untuk terus hidup di dalam kekudusan. That's a father, again, stirring up his child's heart to want to be holy like he is holy. Itu adalah cara seorang bapa untuk membangkitkan keinginan di dalam anaknya untuk terus hidup di dalam kekudusan. What else could we possibly need or want than that? Kemudian apa lagi sih yang kita butuhkan selain dari ini? In place of our constant preoccupation with food that doesn't fill, with drink that doesn't satisfy, with clothing that cannot warm our souls. Dibandingkan semua hal-hal yang terus memenuhi isi kepala dan isi kehidupan kita yang tidak akan pernah memuaskan kita. Instead of those things, God gives us real food, real drink, real clothing like a father gives to his beloved children. Karena daripada itu Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan itu dengan sangat sempurnanya. And he changes us as his children so that we want those real blessings that really satisfy. Dan sebagai anaknya dia mengubah kita terus-menerus untuk terus menginginkan apa yang sejatinya ia berikan kepada kita. Do you know what you have in Christ? Do you know what Christ has given you? Tahukah Anda apa yang Tuhan kasih kepada Anda? The bread of life, Roti hidup, a fountain of living water, air dari sumber mata air kehidupan. and a glorious wedding clothes to cover our spiritual nakedness. Dan pakaian pernikahan yang sangat megah yang menutupi segala keterlanjangan kita. That is what you have in Christ. Dan itulah semua yang kita miliki di dalam Kristus. So how might that look like practically speaking? Secara praktisnya sebenarnya seperti apa sih itu akan terjadi dalam hidup kita? So I did my undergraduate S1 degree at a relatively small Christian college. Jadi waktu Pak Arif ambil S1 itu beliau ambil di Universitas Kristen yang tidak terlalu besar. And there I met these brilliant professors, Dan kemudian Pak Arif bertemu dengan banyak profesor yang sangat luar biasa, very smart, sangat pintar, very capable men and women, sangat bisa melakukan banyak hal, pria dan wanita yang bisa melakukan banyak hal. people with PhDs and published books and articles and so on. Orang yang punya gelar S3 dan kemudian bisa mempublikasikan buku dan artikel dan banyak hal lainnya. And I studied economics. Dan kemudian Pak Arif mengambil jurusan ekonomi. And an economics PhD is a very good way to get into the very lucrative careers in banking, for example, finance. Gelar S3 ekonomi itu sebenarnya bisa membuat kita punya pekerjaan yang baik gitu ya di dalam perbankan ataupun finance. Any of my economics professors could have gotten much better paying jobs and lived in much nicer houses, but they chose not to do that. Kalau dipikir-pikir semua profesornya Pak Arif ini bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu ya daripada yang mereka lakukan sekarang, tetapi mereka tidak pilih itu. They had the gospel. Karena mereka punya Injil. And because they had the gospel, they very happily chose simple lifestyles, simple houses. Dan karena mereka punya Injil, mereka memilih untuk hidup secara sederhana di rumah yang sederhana. In Christ, we have the grace that turns obeying God into our happiest
choice. Di dalam Kristus kita punya kasih karunia yang mengubah kita dari menaati perintah Tuhan itu menjadi pilihan kita yang membawa sukacita. Let us keep making that choice again and again and again. Mari kita terus memilih pilihan itu lagi dan lagi. Looking only to Jesus for our happiness. Melihat hanya kepada Yesus untuk sukacita kita. Let's pray together. Mari kita berdoa. Lord, we confess that we are far too focused on our earthly houses. Tuhan, kami menyatakan bahwa kami terlalu fokus kepada rumah-rumah duniawi kami. Even worse, Dan sangat parahnya, we sometimes forget that we are your children. kami seringkali lupa bahwa kami adalah anak-Mu. We may always know it in our brains, in our minds, Mungkin kami selalu tahu itu di dalam pikiran kami, but we forget it in how we live. tapi kami melupakannya di dalam cara hidup kami. We so often live like slaves. Seringkali kami hidup seperti seorang budak. We do what you tell us to do because we think that is how you will bless us. That is Kami why you will bless us. Kami melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, tetapi kami melakukan semuanya itu supaya Engkau memberkati kami. Lord, help us always to remember that we are your beloved children. Tuhan, bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa kamilah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. That we have every blessing already in Christ. Bahwa kami sudah memiliki semua berkat yang kami butuhkan di dalam Kristus. And that you are stirring us up by your Holy Spirit. Dan Engkau terus membangkitkan di dalam kami melalui Roh Kudus-Mu. So that all our obedience to you, that becomes our happiest choices. Mengubah semua ketaatan kami itu menjadi pilihan kami yang membawa sukacita. In your mighty name we pray. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amen. Amin. Would you please stand? Let's sing together